Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk pagi ini kita akan membahas materi mengenai tentang mengenal negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya marilah kita awali lebih dahulu dengan bersama-sama kita membaca bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk meningkat waktu karena ini waktunya terbatas, kita memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, yang nanti akan Bapak lanjutkan dengan sub pokok bahasan tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Anak-anakku semuanya, barangkali anak-anak sudah sering mendengar kata ASEAN. Nah, ASEAN itu sesungguhnya merupakan singkatan, yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara ASEAN. Kemudian ASEAN itu sudah berdiri lama, yaitu tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok anak-anak. Bangkok itu di negara Thailand. Kemudian berdirinya organisasi ASEAN ini bermula di prakarsanya 5 negara. Ya, jadi ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Di antaranya adalah Indonesia, negara kita ini, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kelima negara itulah yang mula-mula memprakarsai sehingga terlahirnya organisasi ASEAN. Sampai sekarang ini ASEAN sudah memiliki 10 anggota negara, yang semula dari 5 negara terus berkembang terus hingga sekarang ini sudah 10 negara anak-anak, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis ini adalah letak suatu daerah, ya. Letak suatu daerah atau letak suatu wilayah berdasarkan dari kenyataan di muka bumi. Jadi pengertiannya itu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, yang bisa dilihat di muka bumi, dan itu dibandingkan dengan wilayah atau daerah lain. Itu namanya letak geografis. Nah, sedangkan negara-negara ASEAN ya, ini sebagian besar memiliki wilayah laut maupun darat. Wilayah lautnya dengan luas kurang lebih 5.060.100 km persegi, itu kurang lebih. Sedangkan luas daratannya adalah kurang lebih 4.817.000 km persegi. Dengan demikian kita dapat mengetahui sekarang bahwa untuk luas wilayah atau daerah ASEAN itu wilayah laut lebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah daratannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, di
di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, jadi dari 10 anggota tadi, itu hanya negara Laos, anak-anak, negara Laos ya, yang tidak memiliki wilayah laut. Jadi Laos ini suatu negara ASEAN yang wilayahnya semua berupa daratan. Nah, oke ya, Bapak lanjutkan. Berdasarkan letak geografis, masih geografis ya ini, ASEAN itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya. Untuk samudranya itu ASEAN terletak di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Sedangkan untuk benuanya yaitu ASEAN terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian berdasarkan bentuknya secara geografis juga, negara-negara ASEAN ini memiliki ciri-ciri. Jadi ada beberapa negara ASEAN yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ini berdasarkan bentuk geografis atau bisa dikatakan bentuk wilayahnya, bentuk negaranya. Ada yang pertama berbentuk kompak atau compact ya, berbentuk compact, yaitu bentuk hampir seperti lingkaran. Negaranya itu hampir mirip dengan lingkaran. Kalau dilihat itu secara geografis itu seperti lingkaran. Itu contohnya negara Kamboja ya. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk fragmented. Nah, fragmented itu berbentuk kepulauan tapi terpisah-pisah. Ya, jadi banyak pulau di situ. Kepulauan terpisah-pisah. Nah, contohnya ya negara kita sendiri ini, yaitu Indonesia. Itu kan banyak pulau dan terpisah-pisah. Itu namanya bentuk fragmented. Kemudian ada juga negara ASEAN yang berbentuk elongated. Ya, elongated itu berbentuk memanjang. Contohnya Vietnam. Dan yang terakhir itu berbentuk protruded. Protruded itu artinya berbentuk kompleks dan beragam. Bentuknya sangat kompleks. Beragam tuh macam-macam, tidak sama satu dengan yang lain. Itu contohnya Thailand dan negara Myanmar. Anak-anakku yang berbahagia, saya kira untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan, materi ini betul-betul dipelajari, dipahami. Kemudian anak-anak harus betul-betul bisa mengerti maksudnya. Sehingga nanti materi ini diharapkan Bapak mengharapkan materi ini anak-anak bisa menguasai dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran untuk kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.